Selamat malam semua, kembali lagi di TikTok. Obrolan dan juga inovatif, kembali lagi bersama kami berdua dengan host kece di TikTok. Dan yang paling spesial di awal bulan Juli, Agustus ya? Agustus, belum move on dari Juli ya. Kita mendatangkan sebuah tamu yang luar biasa di awal bulan Agustus ini. Betul. Ya, betul dan sekali. Untuk tema malam ini apa nih? Temanya itu tentang anak muda yang berprestasi Indonesia mendunia. Sebenarnya bukan sebuah sih, 4 buah sebenarnya malam ini. Iya, betul sekali. Yaitu nanti kita akan kasih tahu ke kalian bahwasanya kalau malam ini ada 4 bintang tamu. Betul. Karena kursinya tidak mencukupi, jadi dua-dua. Iya, betul. Jangan sampai kalian nggak nonton nih, karena betul sekali. Kita akan tanya-tanya juga ke mereka gimana sih kok bisa sampai saat ini. Betul sekali. Kita ulik-ulik aja tuh. Iya, betul. Pastinya melalui perjalanan yang panjang. Dan saya kayaknya agak silau nih melihat crown mereka ini yang bling-bling, apalagi di studio ini seperti sangat menyala bangku. Luar biasa sekali. Dan untuk itu jangan kemana-mana dulu ya Ki, karena kita akan kasih 1 buah lagu untuk teman-teman di rumah. Tetap stay tune di sini di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Dan ini dia lagunya. Check it out. Luar biasa sekali, kembali lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Tadi kita udah spill tema untuk malam ini adalah anak muda berprestasi Indonesia mendunia. Kenapa? Itu sebenarnya aku bikin tema itu karena apa? Karena dengan adanya anak muda untuk yang berprestasi, maka generasi emas di tahun 2045 bakalan ada wujudnya gitu. Betul. Dan kebanyakan di sekarang itu, zaman sekarang itu di tahun 2024 yang mendunia, apalagi yang sekarang di Olimpiade Paris itu anak-anak muda semuanya. Betul sekali. Makanya anak-anak muda yang berprestasi Indonesia bakal mendunia, bakal dikenal nih gitu. Nah, untuk malam ini juga nih ada anak-anak muda yang berprestasi yang bakalan menjadi Indonesia mendunia. Betul sekali, karena mereka ini merupakan salah satu bibit unggul terutama dari Kalimantan Tengah tentunya teman-teman. Jadi luar biasa sekali. Sejak dini berprestasi, anak muda yang berprestasi seperti itu. Tapi tidak mungkin mereka ini mengukir prestasi tidak melalui stack moment ataupun itu kerikil-kerikil yang tajam, jurang-jurang yang terjal. Pasti ada. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kita kenalan dulu ya. Aku juga kepo deh. Iya, kayak Iki kayak gimana berada di sebelah-sebelah mereka. Wah, gitu ya. Kayak insecure banget ya. Insecure ya. Tapi jangan insecure, tapi kita harus selalu bersyukur. Iya, betul. Boleh kenalan dulu dari Kak. Oke, boleh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wafid Nabila. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Universitas Palangkaraya, jurusan Teknik Informatika. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya. Saya Gabriela Clarissa Citra, merupakan Miss Culture 15 Global Indonesia tahun 2024, sekolah di SMP 1 Negeri 1 Katingan Hilir. Wow, Katingan. Kalau Nabila dari mana nih? Aku dari Palangkaraya aja. Oke, mungkin kita harus menyapa warga Katingan ya. Luar biasa sekali. Halo Katingan, luar biasa sekali. Ada perwakilannya di sini dari Katingan dan mewakili Kalimantan Tengah. Begitu pun juga dengan Nabila, luar biasa sekali. Tentunya Niki, selama mereka berproses atau mereka mengikuti yang namanya pemilihan Miss Culture Global tentunya, pasti banyak sekali serangkaian kegiatan ataupun karantina tentunya. Oke, aku penasaran banget sih bagaimana proses karantina mereka pada saat itu. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, kalau dari kopi pribadi kayak apa sih Miss Culture Global di tahun 2024? Boleh. Itu apa sih? Maksudnya jenjangnya apa? Terus missnya itu seperti apa? Apa yang disampaikan di situ? Nah, nanti kalau sudah kita masuk ke yang sedih-sedihnya tuh. Iya, betul, cerita-ceritanya ya seperti itu. Oke, mungkin teman-teman ada yang awam juga nih, apa sih itu Miss Culture Global, membahas tentang apa itu culture, apa itu global, seperti itu. Baik, silahkan ada yang mau menjawab. Baik, jadi
Miss Culture Global itu di situ kami itu belajar mengenai budaya, kami memperkenalkan budaya. Jadi karena kami dari Kalimantan Tengah, di situ kami membawakan budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Apalagi di sana itu kan kami bergabung dengan banyak orang ya dari luar daerah. Jadi di situ kami bisa memperkenalkan mulai dari bahasa, baju, dan juga tari-tarian, Kak. Luar biasa, kan seperti yang kita tahu Iki, Nabila juga Gaby, bahwa Kalimantan Tengah ini kaya sekali akan budaya ya. Betul sekali. Betul yang Nabila bilang, mulai dari pakaian, adat istiadatnya, bahasa, makanan, bahkan sampai dengan wastranya seperti itu. Oke, jadi itulah Miss Culture Global itu berfokus untuk mengenalkan budaya yang ada di Kalimantan Tengah juga ya. Betul, yang ada di daerah masing-masing. Kalau sudah mewakili nama Indonesia, misalkan kita wajib mengetahui secara menyeluruh yang ada di Indonesia. Misalkan terpilih menjadi Miss Culture Global, memang se-universe-nya kamu harus tahu tentang budaya-budaya yang ada di dunia. Seperti itu, kurang lebihnya. Oke, mungkin Gaby mau menambahkan atau cukup demikian? Oke, luar biasa sekali. Nah, balik ke pertanyaan aku ini, aku udah penasaran banget dari tadi. Oke, luar biasa sekali. Nah, aku mau tanya ke Gaby dulu nih. Proses karantina. Oke, aku tahu banget nih prosesnya Gaby, mungkin agak nge-spill dikit ya. Oke, waktu itu tuh masih layat sekali dia opening numbernya Kalimantan Tengah 1 katanya waktu itu masih kayak gitu. Terus udah tugas Kalimantan Tengah 1. Wow, mantap kan. Nah, jadi udah latihan berproses, jadi jauh Ki dia berprosesnya dari Katingan ke Palangkaraya. Nah, terus latihan dan akhirnya mendapatkan winner. Mau tanya nih, kemarin selain persiapan seperti itu, kayak kita latihan ini itu dan sebagainya, terutama ada persiapan mental nih. Lalu setelah sampai ke sana, gimana perasaan Gaby? Ada takutkah, gugup atau bagaimana? Udah percaya diri sampai sana? Gimana tuh? Rasanya campur aduk, gergaduh ya. Luar biasa. Oke, campur aduk. Terus begitu sampai sana ngelihat lawan-lawannya gimana? Aku bisa apa? Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Gimana tuh? Ya, percaya diri aja dulu. Oke, intinya percaya diri. Iya, benar. Biasanya kalau pertama kali penampilan atau kali maju di panggung yang banyak banget orang yang nonton itu biasanya itu kan ada saya di sisi lainnya itu kayak betul. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Aku juga. Nah, kalau dari Nabila, ya, enggak dari Gaby masih Gaby. Oke. Ada nggak saya di sisi lain kayaknya bisa nggak sih aku kayak gini? Bisa nggak sih mewakilkan di daerahku seperti ini? Iya, ada merasakan kayak gitu. Oke, ada merasakan kayak gitu. Intinya tadi kuncinya percaya diri, dan dari percaya diri tersebut akan menimbulkan sesuatu yang bilang di hati kita itu bahwa aku nih bisa. Pokoknya kalau aku bilang tuh bisa, kamu tuh bisa, Gaby. Udah aku bilang dari awal, kamu tuh bisa. Nah, ya, dari Gaby ini, dari Nabila. Oke, dari Nabila. Kalau dia pageant fighter, atau pageant. Oke, silahkan. Kalau dari aku, untuk perasaan aku selama di sana sih luar biasa sekali ya. Tapi aku sempat juga ada ngerasa ke trigger di sana karena aku ngeliat mereka semua tuh hebat-hebat, kayak udah luar biasa banget ya. Tapi di situ juga aku meyakinkan diri aku kalau aku tuh bisa untuk mewakilkan Kalimantan Tengah untuk ke ajang nasional. Wow, luar biasa sekali. Intinya meyakinkan diri dan percaya diri. Nah, untuk proses sampai saat ini, kalau tadi kan kita ngomongin karantina ya. Itu karantinanya itu berapa lama sih dan ngapain aja sih? Betul. Dari segi latihannya, terus kita mencoba untuk bisa nampil di depan panggung itu seperti apa? Prosesnya itu seperti apa? Jadi untuk waktu karantina itu kami diberi waktu 2 hari Kak. Di situ yang pertama kami dilatih choreo dance, lalu latihan menyanyi, selanjutnya ada latihan table manner, unjuk bakat, dan terakhir malam grand final pastinya. Oke. Dan untuk Gaby sendiri sama seperti itu ya? Iya. Oke. Dan satu proses karantina cuman kategori yang berbeda seperti itu, betul ya? Kategori yang berbeda. Oke. Jadi satu aja nih Ki karantinanya, luar biasa sekali. Betul yang dibilang tadi, harus ada table manner, terus latihan ini dan sebagainya, karena yang namanya pageant harus punya namanya 3B, apa itu? Brain, Beauty, and Behavior. Wow, luar biasa, kita pintar sekali putri-putri ini. Ya tadi Alvin ngomongin kategori. Apa aja sih kategori yang ada di Miss Culture Global ini? Semua dari Gaby mungkin? Ini Gaby termasuk kategori apa gitu? Iya, kategori apa? B.
Kategori B. Kalau Nabila sendiri? Kalau aku kategori dewasa. Kategori dewasa, berarti ada A, B, dan dewasa gitu, C gitu ya? Ada dari anak kecil banget, remaja dan juga dewasa. Wow, luar biasa sekali. Nah, jadi for information, Iki, mereka ini sama-sama mendapatkan gelar dan winner. Kalau ini juara 1, luar biasa kan? Dengan jambak dari crownnya. Jangan nih. Iya. Namanya udah rapi. Iya, makanya itu. Terus kalau Nabila ini juara 2 ya, runner up 1. Luar biasa. Tapi kemarin sempat nih beredar kabar burungnya Nabila yang mau berangkat ke Afrika. Itu gimana tuh? Jadi setelah malam grand final itu, besoknya itu kami dihubungin Kak yang 3 besar ini buat melakukan intelijensia. Jadi setelah diuji itu kebetulan wawasan Nabila yang lebih luas sehingga Nabila dipilih untuk menjadi perwakilan buat ke Afrika. Berarti nanti abis dari yang saat ini berarti untuk mewakilkan ke Afrika seperti itu. Afrika masih abu-abu ya? Abu-abu ya. Jadi kalau udah di Afrika berarti udah mewakili Indonesia seperti itu. Iya betul. Jadinya Miss Culture Global Indonesia. Oh my god, I'm so speechless. Oke, luar biasa sekali. Kalau Gaby gimana nih Gaby? Apakah akan lanjut ada jenjang yang lebih tinggi lagi untuk pre-teenager culture global ini atau memang batasnya untuk di tingkat nasional saja? Ada dikirim kah? Atau stuck di sini gitu? Stuck di sini. Oke, berarti stuck di Indonesia aja udah winner se-Indonesia kali. Gitu ya. Oke, rewardnya. Oke, kalau yang kemarin-kemarin kita tahu mereka pada ke Thailand. Iya benar. Nah sekarang kan beda dia. Beda, kita mau tahu mau kemana nih dapat rewardnya kemarin. Apakah uang puluhan juta rupiah dan apartemen seperti itu? Atau jalan-jalan ke luar negeri? Iya betul, kita siap jadi asisten. Boleh. Oke, bagaimana? Ya Nabila dulu. Oke. Untuk rewardnya itu yang pasti kami dapat gelar, piala. Dan yang pasti kategori D dapat ke Afrika ya. Oh iya gitu. betul. Oke, dan yang pasti ilmu yang paling berharga adalah pengalaman. Nah, itu dia reward yang paling berharga. Luar biasa sekali. Nah, Nipin, aku penasaran juga dari kalian berdua. Gimana sih perasaannya ketika maaf ya? Apa namanya ini? Crowning moment. Crowning moment. Full standing namanya. Oke. Nah, ketika penyerahan crowning moment itu apa yang dirasakan? Entah tuh, aku senang atau misalnya ketika pemilihan nih, juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya. Kayaknya aku nggak yakin deh. Atau misalnya, wah aku yakin. Atau sebaliknya, waktu mau ditemplokin mahkota, kayak aja aku. Gitu mungkin ya. Ya mungkin dari awal lah kayaknya aku deh. Kayaknya aku deh. Iya. Udah pede aja gitu. Tapi gimana sih pesannya? Iya, gimana tuh? Silahkan, siapa dulu? Ya Gaby aja dulu. Iya Gaby, boleh. Gimana perasaannya Gaby waktu di crowning moment? Apa ya? Happy? Biasa aja? Iya. Atau emang udah ketebak aku yang menang? Enggak. Oh enggak ya? Oh gitu, senang banget ya. Enggak nyangka. Oke, enggak nyangka. Luar biasa sekali. Udah lawannya berat-berat tadi ya. Wow. Dan masih ingat nggak? Saat itu yang namanya tulis standing kan berpegangan tangan nih dengan provinsi mana? Masih ingat kan? Bali, tuan rumah, coy. Iya, bersama tuan rumah. Gimana tuh? Takut nggak dibanting tuan rumah? Atau tapi aku yakin karena dia winner, dia yang ngebanting. Wah, gitu. Nabila? Sama siapa tulis standingnya? Aku sama Bali juga. Bali Anda ya. Luar biasa sekali. Tapi inilah istimewanya Kalimantan Tengah, dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional. Luar biasa sekali Iki. Nah, aku juga penasaran banget nih. Ada namanya unjuk bakat. Udah pasti ya. Nah, unjuk bakatnya apa sih? Nah, ini kan berkaitan tentang culture juga tadi. Nah, yang pastinya di unjuk bakat atau malam budaya seperti itu ya, kita tahu unjuk bakat yang kalian tampilkan tuh apa? Kalau untuk unjuk bakat itu yang saya tampilkan itu menari Kak. Jadi saya menari Mandau mix dadas. Oke, saya tahu kalau Nabila ya, dadasnya, hentakan gelangnya, gemerincingnya sangat bulat sekali. Kalau Gaby apa yang ditampilkan? Menari Mandau. Menari Mandau juga, wow. Inilah yang dinamakan perempuan Dayak tuh
walaupun anggun li seperti itu cantik tapi tetap mamut menteng. Kayak gitu. Dan aku juga masih penasaran ini dalam kegiatan itu apa aja sih acaranya, dan untuk ujung bakatnya itu tuh kapan? Apakah di hari akhir atau sebelum pengumuman atau gimana? Karena aku juga penasaran nih apa dia penasaran gitu. Jadi guys gini guys, dia penasaran, dia nanya-nanya, dia nanti mau ikut Miss gitu kan. Sampai lomba. Iya benar. Oke, boleh diceritakan. Oke, dari yang di pertama tuh apa? Iya, karena kan di pemirsa yang ada di rumah kan mungkin belum tahu nih. Iya, pengen apa tahu aja sih kegiatannya itu, apa yang ditampilkan. Iya, kali aja untuk tahun depan mereka mau ikut, tapi nggak tahu nih apa aja sih persiapannya. Tentunya dalam pageant segini kan kita harus menyiapkan outfit dan segala macam kan, tentunya. Nah, jadi apa tuh hari pertama, kedua, ketiga dan sampai grand final tuh apa aja? Sama ini penilaiannya itu dari hari pertama sampai hari terakhir itu apa aja sih yang dinilai? Jadi untuk hari pertama itu kami yang pertama itu choreo dance dulu ya Kak, terus dilanjutkan dengan makan siang, terus choreo dance lagi. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan unjuk bakat. Unjuk bakat itu malam sekitar jam 8 sampai jam 12 malam ya Bibi. Sampai malam juga kali ya? Iya, jadi kami itu persiapannya dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam Kak. Jadi iya, jadi full gitu ya. Betul banget Kak. Emang full banget di sana. Gak bisa aku ikut. Aku jam 2 baru bangun nih. Katanya mau jadi Miss. Iya, ada misternya. Gitu. Tapi di sela itu juga kami tetap masih ada materi. Oke, ada materi ya. Nah, aku juga penasaran materi yang diberikan tentunya seputar dengan budaya yang pastinya. Budaya yang pastinya. Adakah selain itu? Ada dong Kak. Ada dong. Ya, apa itu? Seperti biasa yang kita tahu sangat umum kalau misalnya materi itu selalu ada narkoba dan HIV. Betul. Iya. Oke, jadi kemarin membahas tentang itu. Dan juga aku dapat pertanyaan seputaran HIV. Wow, waktu luar Q&A. biasa sekali. Kalau Gaby waktu Q&A ditanya apa bagaimana? Langsung penilaian aja atau ada Q&A-nya juga, ada pertanyaan? Langsung aja ya, untuk peritin berarti langsung ya. Kalau yang dewasa ada Q&A seperti itu. Nah, Oke. Penilaian ketika di akhir final itu apa aja sih yang dinilai? Yang pertama itu kan keaktifan saat karantina, terus unjuk bakat. Untuk kami yang dewasa, kami itu ada speech dan juga Q&A. Jadi dari situ untuk penilaiannya. Oke, luar biasa. Ngomongin tentang speech, apa speech kamu saat itu? Kayaknya aku dengar kemarin ada perdramaan tentang speech ya. Harus dirombak begitu, beberapa hamin detik sekian mau tampil diganti Ki. Luar biasa sekali. Oke, tentang apa waktu itu? Jadi aku pas itu nggak tahu kalau misalnya aku ada speech Kak. Dan kebetulan pas itu aku kan mengenakan baju batik tuh, banyak banget nih ininya motif-motifnya. Terus disarankan Umi untuk perkenalkan aja baju batik. Terus aku ingat kalau misalnya aku itu ada bawa materi yang dimana materi VPT ku itu tentang rumah betang. Jadi di situ aku memperkenalkan budaya rumah betang. Oh, luar biasa sekali. Jadi kita tahu rumah betang merupakan rumah khas dari Kalimantan Tengah yang di dalamnya juga terdapat palsapah ya, palsapah rumah betang ya. Jadi kita hidup secara berdampingan, saling tolong menolong, bersosialisasi antar sesama juga seperti itu. Jadi kembali lagi nih, di dalam rumah betang itu berkumpul semuanya berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Sama seperti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu dia. Berarti memang dari hari satu kemudian sampai penilaian memang kita menunjukkan kultur kita. Bisa di Kalimantan Tengah yang memang kita menyampaikan budaya kita itu seperti apa sih? Apa yang mau ditunjukkan ya di situ juga. Nah, untuk dari persiapan sampai di Bali tadi kemarin itu apa aja sih persiapannya? Apa yang disiapkan? Apa yang disiapkan? Oke, boleh Gaby dulu nih. Apa persiapannya selama menuju proses untuk ke Bali? Latihan-latihan terus kah atau sampai biasa aja gitu ya? Nggak bisa aja nanti gitu. Iya, atau kayak gimana nih Gaby? Setiap hari latihan catwalk, nari. Ya. Oke, ada latihan catwalk, latihan nari. Nah, biasanya kalau untuk latihan kan kita tahu nih seperti yang Gaby bilang tadi, kalau Gaby masih sekolah ya. Itu gimana nih membagi waktunya? Apakah harus libur dulu dari sekolahnya atau bolos itu bisa? Atau bolos atau misalkan sekolah dulu baru pulang sekolahnya latihan. Gimana tuh Gaby? Sekolah dulu baru latihan. Wow, luar biasa
biasa, semangatnya tinggi ya. Iya. Kalau aku pulang sekolah tidong. Soalnya main Iya. pasir gitu. Iya. Nah, kalau dari Nabila? Kalau untuk dari persiapan itu aku tiap hari latihan nari juga, terus aku belajar materi juga seputaran budaya, lalu sama seperti Gaby latihan catwalk juga. Oke, luar Iya. biasa sekali. Nah, tentunya kita tahu bahwa mereka ini tidak berangkat dengan nama sendiri, mewakili Iya. nama Kalimantan Tengah. Dan di dalam nama Kalimantan Tengah tersebut tentu ada yang menaungi sesuatu manajemen ataupun agensi. Itu Boleh dari siapa? tahu nggak sih? Iya, itu dari mana sih manajemennya? Nah, itu dia. Boleh di di-spill. gitu. Dari mana nih? Boleh Nabila dulu atau Gaby dulu nih? Boleh? Atau dua-duanya? Atau dua-duanya langsung kompak. Kami dari itu gitu. Iya gimana Bi? Oke. Siapa? Ya udah. Jadi kami itu dinaungi oleh Rumah Kreatif Umi. Wah, luar biasa. Jadi untuk yang belum tahu apa itu Rumah Kreatif Umi, jadi Rumah Kreatif Umi ini adalah suatu wadah untuk menampung orang-orang yang penuh dengan bakat serta prestasi di Iya, dalamnya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa model, ada yang bisa runway di dalam. Pokoknya lengkap lah pokoknya Iya, ya. di salah dalam satunya situ. juga ada Kak Alvin di dalam situ. Aduh, iya betul banget. Ada aku juga, tapi udah expired kayak gitu. Jadi untuk meneruskan regenerasi dengan mereka-mereka yang lebih muda seperti itu. Berarti memang sesuai dengan tema kita untuk malam ini. Betul. Yaitu anak muda prestasi Indonesia mendunia. Nah, Betul. nanti kenapa? Karena nanti kan habis dari sini kan ada jenjang internasional kan ya. Iya, betul. Entah itu di mana aja gitu ya. Nah, disitulah kita saatnya menampilkan bakat kita. Betul. Kalau Indonesia tuh bisa loh Iya. mendunia, nggak cuman sekedar di nasional, nggak cuma sekedar Betul. di daerah kita masing-masing. Betul. Kita punya tekad yang kuat kalau memang apa ya, di daerah kita juga punya budaya yang khas banget juga Iya, gitu. betul. Dan kita bisa menampilkan budaya kita. Yang mana nanti yang nggak tahu Kalimantan Tengah jadi tahu Kalimantan Tengah. Iya, ya kan? betul banget. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang budaya nih, aku mau tanya lagi nih. Kalian kan Miss Culture Global, tentunya sudah sangat tahu lah tentang budaya Kalimantan Tengah. Kira-kira budaya apa sih yang kalian kagumi sebagai masyarakat atau warga Kalimantan Tengah tuh kayak, wah ini budaya ini luar biasa sekali nih, kayak gitu. Apa sih kayak gitu? Boleh Nabila dulu atau Gaby dulu nih? Kalau misalnya aku seperti materi yang aku bawakan ya kan, aku itu kagum dengan falsafah Huma Beta. Falsafah Huma Beta. Iya, Oke. karena itu tuh salah satu panutan kita juga ya di situ, Betul. karena mengandung kekeluargaan, kebersamaan, kekerabatan juga. Oke, luar biasa. Itu makanya aku sangat menganut falsafah Huma Beta. Falsafah Huma Beta. Oke, Kalau kalau di Gaby, apa sih budaya apa yang bikin Gaby itu kayak wah tertarik sekali nih tentang kebudayaan Kalimantan Tengah? Apakah tari-tariannya atau apa tuh Gaby? Tari-tariannya. Tari-tariannya, oke. For information juga yang aku dengar nih buat teman-teman juga, buat Iki juga, bahwa Gaby ini juga merupakan anggota sanggar, betul? Iya. Oh, wow, luar biasa. Boleh dari sanggar mana nih? Sanggar Kameloh Bulan. Oke, Kameloh Bulan letaknya di mana itu? Ya? Kasongan. di Kasongan. Tapi memang sih kalau kau juga, kalau aku kan memang bukan asli Kalimantan Tengah ya. Oke. Memang pendatang, pengetahuan. Oh iya. Aku bangga di Kalimantan Tengah itu karena apa? Karena ada adat yang memang melekat di Kalimantan Tengah tersebut, terutama Oke. di Dayak. Memang ciri khasnya itu ada gitu. Iya, betul sekali. Dan yang paling aku tertarik banget di Kalimantan Tengah, terutama di Dayak itu adalah tariannya juga. Terus kemudian betul. adat-adat di setiap acara atau event-event ada Yes. di adat tersebut seperti itu. Entah itu Betul. tarian dada dan sebagainya itu. Bahkan Betul. kemarin di Tangkeman ya ada pemecah nguri ya. Iya, betul Iya. sekali. Banyak gitu ya, se-Indonesia seperti itu. Iya, betul sekali. Tari dadas ya dengan Tari- peserta iya, terbanyak. Nabila Wah. juga ikut di Dan situ. dia juga ikut di dalamnya, Gitu, deh. memecahkan rekor itu kayak gitu. Memang ada ciri khasnya yang melekat, yang memang wah ini kayak ini Kalimantan Tengah deh gitu. Jadi Iya. orang tuh langsung melekat di Iya, otak makanya gitu ya. itu. Walaupun sebenarnya masih belum tahu, tapi kayak wah ini Kalimantan Tengah nih. Gitu. Iya, luar biasa sekali. Oke, mungkin kita langsung udah ngupas banyak nih, Iya, ngupas betul tuntas. banget. Oke, mungkin nanti kita akan bincang-bincang lagi di satu segmen. Kita juga akan mendengarkan mereka nanti untuk opening numbernya kayak gimana. Tadi aku juga mau tantang nih speech-nya nanti. Oke. Boleh nanti di Ya, gitu nanti Oke. ya, Di oke. segmen akhir. Nah, kita closing statement dulu sebelum kita masuk ke segmen 2. Kita mau closing statement untuk yang segmen 1. Boleh. Apa pesan kalian untuk teman-teman di rumah yang mau kayak kalian? Oke, boleh.
Nabila dulu. Aku ya? Iya. Oke. Untuk pesan aku, jangan pernah ragu tuh untuk ikutin ajang apapun karena kalian semua itu hebat. Kayaknya lebih baik kalian mengikuti daripada tidak mengikuti sama sekali. Itu aja sih Kak Dom. Oke, kalau dari Gaby, Apa nih? Semua harus tetap semangat. Oke, semua tetap harus semangat. Nah, bagi teman-teman juga misalkan nih penasaran, pengen tanya-tanya lagi tentang Miss Culture Global, boleh nggak sih spill IG kalian buat teman-teman di rumah? Kali aja nih ada yang mau nanya-nanya tentang Miss Culture Global itu apa gitu. Asal jangan tanya yang aneh-aneh ya, tidak dilayani. Kalau ada yang mau belajar, pasti nanti akan dijawab seperti itu. Boleh dari Gaby dulu, apa nih IG-nya? Gabriela garis bawah C Citra. Oke, Gabriela _ C Citra, seperti itu ya. Oke, Ada Nabila? DM. Aku seperti namaku Wafik Nabila. Wafik Nabila. Pakai Q ya, bukan pakai K. Oke, luar biasa sekali. Nah, teman-teman semua, kita akan balik lagi di segmen kedua tentunya dengan bintang tamu masih sama, iya, dalam satu ajang juga. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Check it out. Halo, kembali lagi bersama kami berdua. Tadi kita udah menampilkan 2 bintang tamu tadi, dan ini Betul. kita gantian ya. Gantian. Oke, luar biasa sekali. Kita langsung aja kali ya. Oke, Ini langsung tadi saja. kita belum kenalan ya. Hmm. Boleh dikenalan sama Iya, pemirsa kenalan dulu. Oke. Siapa? Duluan. Halo, nama aku Karen SK Prilia, bisa dipanggil Karen. Oke, next. Halo, perkenalkan nama saya Kisha Gemi Palisti. Saya juara harapan 2 Miss Culture Global Indonesia. Saya siswi aktif dari SMA Negeri 3 Palangkaraya. Wow, luar biasa. Tadi dari Karen masih kuliah atau masih sekolah? Ya, saya masih sekolah. Masih sekolah. Luar biasa. Memang sih masih sekolah tapi udah cabut gitu ya. Bisa mewakilkan ke teman-teman di ajang nasional. Di ajang nasional, baru SMA udah ke nasional. Iya, kalau kita apa? Kita ngapain, Bin? Kalau aku alhamdulillah SMA juga nasional. Luar biasa. Oke. Tadi Gimana nih? Dari Miss Culture Global di Harapan 2. Kalau Oke, dari dan Karen? best custom. Oh, best kostum. Best kostum. Oke, tadi kawan-kawan kan atau yang tadi kan masih ada Miss 1 dan 2. Iya. Bis kostum. Ini menampilkan kostum yang menawan di bala lain. Betul. Nah, itu apa yang disampaikan dari penampilan kita, atau misalnya pakai baju apa sih ketika penampilan itu seperti itu, dan penilaian untuk best custom itu seperti apa yang dinilai gitu. Nah, Iya, itu tuh kan saya menggunakan baju benang bintik. Nah, itu yang dinilai ketika membawakan busana bajunya itu. Oke, luar biasa sekali, benang bintik ya. Terus yang dinilai bagaimana cara kita memperagakan ataupun membawa baju tersebut, tentunya disertai juga dengan hiasan yang indah, terus manik-maniknya juga. Iya, Nah, kalau boleh tahu siapa desainernya? Iya, kalau aku kemarin menggunakan baju dari Luzuris, itu Oke. dari Stefan Aji. Oh, Kak Stefan Aji, luar biasa. Memang sudah banyak baju beliau yang tembus ke nasional maupun internasional. Iya, itu bahkan ke internasional. Iya, betul. Nah, untuk aku juga masih penasaran sih. Kok bisa Oke. sampai saat ini kok? Itu gimana sih perjuangannya? Perjuangannya. Apa betul. yang dipersiapkan, apa yang dilatih, terus ngapain aja gitu sih? Oke. Selama apa yang menunggu di ajang nasional Iya. seperti itu apa sih? Apakah langsung ke ajang tersebut Iya. atau sebelumnya ada ikut lomba-lomba juga atau bagaimana itu? Kalau aku memang udah dari dulu ikut lombanya ya paling sekitaran di sini aja. Oke. Dan terus ini ada ditawarkan oleh Umi Yeni untuk ke ajang nasional. Jadi aku perlunya banyak latihan lagi. Oke. Dan akhirnya ngambil
kesempatan tersebut dan akhirnya mendapatkan best kostum di ajang tersebut. Oke, luar biasa sekali. Gimana? Berarti ini first time-nya, pertama kalinya ke ajang nasional seperti itu atau udah beberapa kali? Udah pernah sih, tapi itu kayak untuk lomba fashion show doang, bukannya kayak ajang untuk Miss gitu, bukan. Oke. Nah, kita kan tahu tadi banyak banget kategorinya ya, Ki. A, B, C dari yang anak kecil, remaja dan dewasa. Kalau kalian ini termasuk yang ke dalam apa? Kategori apa? Ada speech-nya juga kah? Ada Q&A-nya juga kah? Gimana tuh? Kalau kami itu dari kategori remaja, teenager, itu nggak ada speednya sih. Oke, tapi tetap melalui proses karantina ada workshop yang bisa ikut. Wow, luar biasa sekali. Tapi sama ya tadi tentang IPH, tentang budaya juga. Nah, kalau kakak boleh tahu nih, budaya apa sih yang kalian sampaikan ke nasional kemarin? Budaya apa nih yang diangkat? Kalau aku benang bintik ya, baju yang aku bawain. Oke, benang bintik wastra ya. Iya, wastra. Oke, kalau Karen apa nih? Sama benang bintik juga. Sama benang bintik juga. Oke. Setelah itu kita kan tahu nih seperti mereka tadi juga ada yang namanya unjuk bakat. Nah, ada unjuk bakat. Jadi unjuk bakat yang kalian tampilkan apa itu ya? Kalau aku tari mandau juga. Oke, tari mandau juga. Kalau gendis apa nih? Kalau aku tari mandau juga. Tari mandau coachingnya juga. itu Kanono. Wow, luar biasa sekali. Jadi baju yang digunakan juga dari Kanono. Iya. Wah, luar biasa. Luxuries dan MRC Collection. Luar biasa sekali. Nah, tidak ada Q&A ya, tidak ada speech, berarti penilaian memang pure selama proses karantina. Apakah di karantina seperti ajang-ajang pageant yang lain ada wawancara, ada uji intelijensi? Adakah demikian? Kalau kami di remaja nggak ada sih, tapi kami memang dinilainya segala dari sikap kami selama segala karantina. Behavior kan? Behavior, betul. Dari juga table manner-nya ada. Table manner. Keaktifan saat workshop, gitu, menjawab pertanyaan. Nih aku penasaran juga ke kalian juga. Ini kan udah di tingkat nasional, di tingkat nasional ya. Nah, sebelum di tingkat nasional, apakah sama karantinanya di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah masing-masing? Apakah ada perbedaan gitu misalnya dalam kantina ataupun dalam kegiatan tersebut itu? Gimana? Kalau mau kalian kan tadi kan udah pernah nih sebelumnya. Itu apakah sama karantinanya atau workshopnya atau seperti kegiatannya? Atau ada perbedaannya seperti itu? Kalau untuk juga perbedaannya pasti ada ya. Dan tentunya kalau misalnya di ini ajang Miss tentunya lebih banyak materi yang banyak banget yang disampaikan. Mencakup lebih banyak lagi daripada di daerah. Iya, betul sekali. Mungkin aku mau menambahkan juga nih buat teman-teman di rumah juga yang namanya lomba fashion show atau lomba modeling dengan yang namanya pageant ya. Teman-teman itu pasti yang berbeda. Kalau pageant itu ya itu tadi brand beauty and behavior, pengetahuan, attitude, wawasan semuanya dinilai. Tapi kalau model memang kita harus punya attitude yang bagus, behavior yang bagus. Tapi yang ditonjolkan adalah bagaimana kita catwalk, betul nggak sih? Bagaimana kita runway-nya, bagaimana cara kita memperlihatkan baju tersebut kepada para juri, bagaimana kita eksekusinya, seperti itulah ya kurang lebih. Karena ini mungkin aku dari perwakilan pemirsa juga dan juga netizennya di luar sana, karena kita lihat di depan TV ataupun di depan panggung ya udahlah jalan biasa menampilkan busana kita, adat kita, atau menunjukkan sesuatu bakat kita lah. Yang ditampilkan di layar TV kan cuma seperti itu aja ya. Nggak tahu nih kita di belakang pentas tuh ngapain aja sih. Apa aja persiapannya. Terus jenjangnya itu seperti apa aja, kategorinya seperti apa aja. Karena kan kebanyakan orang juga kan pada awam ya. Betul. Kayak model terus kemudian kayak catwalk ya udah cuma jalan biasa aja sih. Cuma jalan ya udah aku juga bisa. Hei, jangan salah Anda di rumah. Banyak yang mengatakan bahwa apa sih jadi model cuma jalan doang. Tolong, di situ namanya ada rolling, pose dan sebagainya. Benar nggak sih? Nah, karena aku juga awam ya di dunia model, di dunia Miss atau komista dan sebagainya gitu ya. Karena yang kulihat ya itu memang di depan kamera ya cuman kita di catwalk aja kan nggak ada unjuk bakat tapi kadang-kadang nggak ditayangkan di depan kamera ataupun di depan TV seperti itu ya. Cuma jalan ya udah model di
apa ya, jalan dari belakang ke depan, di depan berhenti membanggakan gaya kita, putar balik, udah gitu aja ya kan. Kita nggak tahu nih tuh ngapain aja sih gitu aja. Nah, sedikit menambahkan juga buat teman-teman di rumah, kalau yang seperti Ki bilang tadi adalah model runway yang biasanya memperagakan baju-baju branded seperti itu. Nah, seperti barang-barang yang sangat luxury seperti Dior, seperti Chanel, seperti itu. Iya, mengenalkan suatu brand ataupun suatu produk gitu ya. Betul. Nah, for information juga buat teman-teman di rumah dan buat Iki juga bahwa yang namanya model ini juga cara jalannya juga berbeda. Nah, yang model runway jalannya agak cepat. Terus ada juga nanti namanya model elegan. Terus model photoshoot. Ada lagi nanti model yang memang fierce seperti orang marah, terus ada juga yang nanti edgy namanya. Jadi berbagai macam. Begitupun dengan pose. Kalau orang yang nggak bisa model, kalau orang yang nggak bisa catwalk, gini. Iya, kalau orang yang tahu di pose dan penilaian pun kalau rolling yang sekali muter sama yang 2 kali proses rolling itu bagus yang sekali dan penilaiannya tinggi yang sekali muter. Seperti itu. Kalau dari kalian sendiri yang catwalk tadi kan di Alvin udah banyak nih macam-macam ya catwalknya. Gitu ya. Itu apa sih namanya catwalknya kalau boleh tahu nih? Kalau ini mungkin catwalk beauty. Nah, itu dia catwalk beauty. Biasanya yang namanya juga beauty pageant. Nah, harus catwalk beauty. Elegan, anggun, mencerminkan seorang putri seperti itu Iki, seperti itu. Nah, ini silakan ditanyakan lagi Iki. Saya sangat siap nge-backup mereka berdua. Ada lagi. Dan juga tadi kan di segmen pertama kan ada perjalanannya, soal kan beda-beda kan ya. Betul. Nah, kalau perjalanan dari kalian dari daerahnya sampai di tingkat nasional tuh apa aja sih, gimana perjalanannya? Apakah mulus-mulus aja? Persiapannya persiapannya. Kalau aku sih lebih ke persiapan mental, karena aku tipe orang yang nggak percaya diri awalnya. Jadi lebih persiapan mental, terus kayak belajar juga beauty itu apa gitu, brand, beauty, behavior gitu. Kalau Karen, ya tentunya banyak lebih belajar lah. Mungkin aku dulu sama juga nggak percaya diri, aku juga dulu nggak tahu bahkan bisa sampai detik ini bisa menjadi seorang model. Luar biasa ya. Jadi seorang putri, menjadi seorang model berprestasi di tingkat nasional. Aku juga masih penasaran juga sama Kian ini. Kan jadi best custom ya. Itu kok bisa disebut best custom? Custom itu memang ada kategorinya kah? Atau memang dari penilaian juri itu langsung tiba-tiba pada saat itu, ini kayak kamu dapat best custom seperti itu, atau memang udah disiapkan sebelum-sebelumnya dalam penampilan di ajang nasional kemarin itu? Itu mungkin sudah disiapkan ya. Soalnya kan udah dinilai juga dari yang sebelum-sebelumnya, dari segala dari karantina. Berarti memang ada penilaiannya tersendiri seperti itu. Makanya dari beauty pageant itu juga berlomba-lomba untuk menunjukkan wastra atau busana ataupun evening gown dari daerahnya masing-masing Iki. Karena di sana akan ada kategori yang namanya best costume. Kalau di pageant-pageant lain aku nggak tahu ya, kalau di pageant kalian di Miss Culture Global ini adakah itu kategori intelijensia, favorit dan sebagainya? Ada kali ya, atau cuma best costume doang kayak gitu? Mungkin ada ya, favorit dan sebagainya. Kalau untuk favorit ada, tapi kalau untuk intelijensi mungkin itu nggak ada ya. Mungkin itu langsung ke best catwalk, best costume. Berarti catwalk pun dinilai. Ada dong. Berarti memang sedetail itu ya. Nah, itu dia. Nah, jadi dari situ dikumpulkan nih poin-poin mereka. Kostum dia bagus, misalkan 80 nih, catwalknya 80 nih. Kalau mereka itu sudah seperfect mungkin, sempurna mungkin, ya udah dia winnernya. Berarti nggak cuma satu penilaian aja gitu. Betul. Misalnya
mungkin jalannya bagus nih, ketopnya aja bagus, ya udah langsung dapat 100 misalnya gitu. Berarti memang ada apa ya, semuanya itu memang dinilai. Dikumpulin. Berarti sistemnya poin gitu ya. Betul Iki, seperti itu. Jadi diakumulasikan, siapa yang mendapat nilai tertinggi dialah juaranya. Seperti itu. Jadi kalau aku kira memang 1 poin aja itu, apa yang kita tampilkan ya udah itu aja gitu. Oke, karena kalau nggak salah jurinya lebih dari 2 orang kan? Lebih ya. Oke, nah seperti itu Ki. Jadi nanti akan dilaksanakan juga nih rapat juri ini dan sebagainya untuk menentukan juaranya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Tentu nih dalam perjalanan kalian selama ini tidak lepas dari namanya support system. Nah, kita tahu bahwa support system terbesar adalah orang tua. Apa yang ingin kalian sampaikan ke orang tua kalian? Oke, boleh dari Karen dulu deh. Oke. Tentunya aku mau terima kasih ke mama sama papa aku yang selalu mendukung aku sampai ke titik ini. Mungkin Karen nggak percaya diri bisa sampai ke titik ini, tapi mama papa selalu nyemangatin bisa untuk Karen bisa sampai ke titik ini. Luar biasa. Gendis nih gimana? Ya sama juga ya, aku makasih banget buat mama, soalnya mama yang paling nemenin aku setiap proses-prosesnya, terus juga teman-teman aku yang support sama aku karena aku nggak percaya diri buat ikut ke ajang nasional ini gitu. Oke, nah aku mau tahu nih, karena kan support system terbesarnya kedua orang tua, terutama mama ya. Oke, kalau papa kan donatur. Seperti itu. Oke. Pernah dimarahin gak sih? Pernah dipaksa, kamu harus bisa nih, kamu nggak mau, harus bisa pokoknya. Pernah dimarahin gitu nggak atau gimana? Kalau dari Karen ya nggak pernah, karena untuk ke titik ini tuh ini semua karena keinginan Karen. Jadi ya. Kalau Gendis gimana? Sama juga nggak pernah, karena ini keinginan aku sendiri gitu. Oke, keinginan sendiri, jadi tanpa ada paksaan dari kedua orang tua. Betul. Memang dari di sini gitu ya. Luar biasa. Ya, inilah salah satu contohnya anak muda berprestasi Indonesia mendunia seperti itu. Karena kadang-kala nih Vin, kalau untuk di usia remaja, SMP, SMA itu kadang-kala untuk berprestasi itu agak minder. Iya betul Apakah aku sekali. bisa? Emang aku bisa? Atau misalnya insecure dengan keadaannya sendiri, dengan ekonomi keluarganya, ataupun dengan adik yang ada di diri kita seperti itu. Betul sekali, karena yang namanya masa-masa SMA nih ya, masa-masa remaja, masa mencari jati diri. Iya, benar-benar itu. Jadi masih kayak ilalang, kalau ada angin dari hulu ataupun hilir, dia akan ikut. Nah, seperti itulah contohnya. Cuman intinya teruslah berusaha, karena tidak ada sesuatu usaha yang mengkhianati hasil. Pasti akan ada. Pokoknya selama kalian berusaha, dan terus juga gini nih pesan kakak buat kalian, jangan insecure, tapi perbanyak bersyukur. Kalian tuh udah bagus banget, udah luar biasa banget. Kalian udah mewakili nama Kalimantan Tengah, membawa beban di pundak kalian dengan nama Kalimantan Tengah, dan mendapatkan predikat ini itu sudah sungguh luar biasa. Bagi yang belum percaya diri, tambahkan lagi percaya dirinya, bikin diri kalian menyala semenyala mungkin sampai kalian pakai hu. Ya gitu lah. Dan ini juga apa ya, sebagai contoh anak muda yang keluar dari zona nyamannya. Kadang-kadang tuh anak muda tuh ya udahlah, aku udah kayak gini, ya udah gini aja. Aku nggak mau keluar dari zona nyaman aku gitu. Nggak mau memperluas, entah itu adalah hasil koneksi ataupun bakatnya dia sendiri. Makanya di apa ya, di usia remaja sampai SMA itu bakatnya tuh belum keluar dia. Masih numpuk di dalam diri gitu. Betul sekali. Dan untuk menunjukkan bakatnya itu kayak males, terus kayak mager dan sebagainya itu. Bahkan kalau nggak ada pendukung dari keluarganya itu kadang-kala ya udah stuck di situ. Betul, masih banyak yang stuck di situ dan akhirnya nanti mengurung diri di kamar dan menjadi mentalnya terganggu. Akhirnya jadi gila, mental health menyerang ke mental, jadinya kesehatan mental terganggu. Banyak sekali anak-anak sekarang yang mentalnya terganggu karena terlalu banyak insecure, kurang bersyukur tadi, mengurung diri di dalam kamar, dan akhirnya apa yang terjadi, insecure, akhirnya bunuh diri. Banyak sekali kasus bunuh diri. Seperti itu. Kadang-kala tuh pada minder. Temen aku bisa kayak gitu, mungkin aku nggak bisa, dah tuh udah. Duluan bilang nggak bisa, padahal sebenarnya bisa, mempunyai potensi yang luar biasa. Dan ada pesan kakak untuk kalian semua, kalau walaupun kalian sudah di atas
karena peribahasanya kayak gini, di atas langit masih ada langit. Jangan puas dan berbangga hati dengan apa yang kalian dapatkan sekarang. Jangan sombong, jangan menjadi seorang yang star syndrome. Oke? Luar biasa sekali. Ya, aku masih ada satu pertanyaan lagi nih. Oke. Habis dari sini mau ngapain? Mau ngapain? Apakah mau bikin buka warung gado-gado? Bukan habis dari studi ya, maksudnya dari jenjang ini. Iya, dari jenjang ini. Mau ngapain gitu? Mau udah tetap di sini, apa mau berkarir lagi lanjut dan terus lanjut mengharumkan nama Kalimantan Tengah? Nah, bagaimana nih? Kalau aku sih mau terus berkait lagi ya, mau terus maju lagi di kepariwisataan di Kalimantan Tengah. Luar biasa. Kalau Karen bagaimana? Ya sama, kalau Karen pastinya akan terus berkarya dan tidak hanya membawa nama provinsi tapi di suatu hari bisa membawa nama baik negara juga. Luar biasa sekali. Gak persiapkan aja dulu diri kalian, persiapkan matang-matang kuasai BREM jadi MB Happier, perbanyak belajar bahasa Inggrisnya sama seperti Nabila dan Gaby juga karena ada pariwisata yang menunggu kalian. Nanti akan ada pemilihan jaga bawi nyai ataupun putra putri pariwisata ataupun putra putri budaya tentunya. Nanti kalian bisa gabung di dalam situ. Jadi nanti kalian akan bisa lagi nih dapat relasi banyak dan banyak. Cuman satu tadi, jangan star syndrome. Tetap rendah hati, gunakan ilmu padi. Tetap menyala tapi tetap menunduk. Semakin berisi semakin menunduk. Nah, seperti itu. Tapi gini Ki, biasanya semakin tinggi pohon semakin banyak cobaan yang menempuh, angin yang menempuh. Nah, berbicara tentang haters, pasti ada haters, pasti ada orang yang tidak suka dengan diri kalian. Ngapain sih kamu ngapain sih ikut kayak gitu-gituan, gak ada gunanya deh, gini. Iya, pasangan sih gendis apa ya, biasa-biasa aja tapi kok sekarang kok gitu. Iya, kok gitu sih. Nah, gitu terus sih. kamu nanggapi haters yang kayak gitu gimana? Apakah langsung diblok aja, dibungkam atau bagaimana? Kalau aku sendiri sebelum ikut ajang-ajang kayak gini, aku di sekolah pernah dibully ya. Wow, oke. Jadi itu Luar membuat biasa. aku nggak percaya diri, insecure juga. Oke. Terus dengan kayak gitu aku nunjukin kalau aku tuh bisa loh, nggak kayak yang kalian bilang kayak gitu. Wow, luar biasa memotivasi sekali. Kalau Karen? Ya tentu aku juga pernah lah dibilang kayak Karen tuh nggak mungkin lah bisa kayak gini, seperti gini. Ya tapi aku dengan percaya diri untuk berusaha bahwa aku nunjukin bahwa aku bisa, nggak seperti yang orang-orang bilang gitu. Oke. Ya memang sih kalau dari bulian itu biasanya kita menunjukkan yang lebih baik lagi. Betul. Aku nggak akan seperti itu apa yang diomongkan. Betul. Aku akan menunjukin sesuatu lah yang bisa aku tunjukkan ke kalian semuanya. Kalau aku nggak kayak gitu loh. Betul. Jangan balas dendam, jangan balas dengan ucapan, tapi balas mereka dengan prestasi. Setuju nggak? Setuju. Itu dia. Setuju Kita tidak bisa menutup mulut semua orang yang membenci kita, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita untuk tidak mendengarkan mulut-mulut yang menghina kita. Kayak gitu. Luar biasa. Kalau mereka jahat ya kita bahas kebaikan aja. Enjoy aja gitu. Oke. Nah, aku mau nanya tadi, misalkan nih di Instagram ada yang ngebully kalian, kayak di kolom komentar ataupun DM menggunakan akun fake, kalian menyikapinya bagaimana? Blok langsung atau kayak gimana? Kalau ada head comment sih aku cuek aja sih. Cuek aja. Ya ngapain? Kita kan artis ya kan? Cuek aja sih. Iya, Terus lebih kayak ya udah biarin aja sih buat jadi motivasi aja ya kan. Iya, betul. Kalau Karen langsung blok atau gimana? Ya sama kayak Gendis ya, aku pasti cuekin aja, tapi di suatu hari aku bakal nunjukin bahwa itu tidak sesuai dengan omongan mereka. Oke, luar biasa sekali. Dengar tuh netizen, jangan suka kayak ngebacot di sosial media terus kayak gini. Hai, buktikan dulu dong kayak gitu. Kamu bisa nggak kayak mereka? Iya. Oh, itu dia. Ya, kayaknya kita akan ke Sementai Devin. Oke, tapi sebelumnya sama seperti tadi kita mau dengar closing statement dari kalian. Teman-teman yang ada di rumah, misalkan ada nih yang pengen kayak kalian tapi gue kayaknya nggak pede deh, nggak bisa deh kayak mereka, bilang ke mereka apa? Dari aku sih tetap semangat aja, terus upgrade diri sendiri, tunjukin kalau kalian tuh bisa. Oke. Dari Karen? Kalau aku jangan malu untuk berprestasi, tunjukin bahwa kalian tuh bisa. Jangan beranggap nggak bisa, tapi coba dulu.
Oke, mencoba dan mencoba lagi. Iya. Kalau gagal ya wajar, gagal Iya. kan nggak mungkin langsung sukses, nggak mungkin langsung berhasil. Pasti ada Betul. kegagalan yang kita dapatkan. Menang atau kalah itu tidak Itu masalah. biasa. biasa. Kalau Iya. aku tuh nerapin gini, menang itu bonus, yang penting tampil terus. Iya. Oh, itu dia. Aja dulu ya. Kan? Menang kalah ya udah urusan Ya belakang. udah, urusan belakang yang penting mah artis nih, sudah jadi artis tampil terus, ya guys sih. Iya, benar. Nah, karena kompetisi yang sesungguhnya itu bukan saat kalian berkompetisi, tapi setelah kalian berkompetisi. Nah, Iya. saat kalian berkompetisi itu kan memang pure kewajiban kalian, tapi setelah kalian berkompetisi, bagaimana kalian mempertahankan citra kalian? Iya. Bagaimana kalian mempertahankan diri kalian? Masih dipakai orang nggak? Nah, masih dibawa show nggak? Seperti itu. Upgrade diri kalian yang awalnya jadi model, belajar lagi jadi MC. Nanti Iya. ya, oke, luar biasa. Belajar lagi jadi penyanyi. Nah, setelah itu belajar jadi apapun itu, jadi Iya. desainer, jadi apapun itu pokoknya. Yang penting masih dicakupan yang hal-hal positif-positif. seperti ini. Betul, harus dong itu. Oke, Oke, Ki. ya. Mungkin Karena- kita harus mengakhiri segmen ini. Nanti kita akan kembali di segmen selanjutnya, segmen terakhir. Kita akan melihat nanti opening number mereka. Ada yang speech juga nanti. Boleh. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini karena kita akan kembali dengan 4 darah yang luar biasa Iya. pada malam hari ini tentunya. Untuk itu tetap di TikTok, obrol menarik dan juga inovatif. Dan ini dia lagu buat kamu. Check it out. out. Halo, Oke, guys, ya. baik teman-teman. Nah, ini merupakan segmen terakhir ya. Ya, benar banget Gimana nih. kita akan melihat mereka catwalk, pose dan akan melakukan opening number seperti pada saat mereka di Nasional kemarin. Iya, Niki. benar banget. Kita langsung aja kali Pin ya. Langsung saja kita Boleh panggil. nanti kita panggil Oke, satu-satu. satu-satu. Kita akan melimpir ke samping sebelah sini dan yang pertama kami panggil Miss Pre-Teenager Culture Global Indonesia 2024. Boleh masuk ke panggung nggak? Oke, inilah dia. Iya. Gabriela Clarissa Citra, Kalimantan Tengah 1. Wow. Oke. Oke, luar biasa. Next. Wafiq Nabila, Kalimantan Tengah 2. Wow. Oke. Lanjut. Kisya Genevalisti, Kalimantan Tengah 3. Oh, Wow. peserta terakhir. Oke. Karen S. Gabrielia, Kalimantan Tengah 4. Wow. Luar biasa. Mungkin kita boleh ke tengah lagi, Iki. Iya. Nah, untuk teman-teman semua boleh kita bergabung ke tengah Boleh sini kesini, lagi, semuanya. teman-teman semua. Oke, Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 4. 3, silahkan. Oke, Kita bisa masuk ke berdiri di semuanya. tengah-tengah. Nah, tadi kita udah menampilkan catwalk ya atau penampilan Oke. tadi di Kalimantan 1. Kalimantan Tengah 1, Betul. 2, 3 dan 4. Betul, betul sekali. Nah, seru banget ya kita pada malam hari ini. Vibes-nya luar biasa sekali dengan bintang tamu yang juga luar biasa. Maaf, sebelumnya kita ambil ke sini lagi. Oke, boleh, silahkan. Oke, Agak lagi, sedikit lagi. kesal Oke, sip. Oke, luar biasa. Nah, teman-teman semua jangan lupa saksikan terus TikTok di tiap hari apa aja Di Tiki. setiap Senin, Rabu, Jumat dan juga Minggu di jam 8 sampai setengah 10 malam. Oke, luar biasa sekali. Nah, saatnya kami pamit undur diri untuk teman-teman di rumah, tetap jaga kesehatan karena ini lagi musim Sakit ya, iya, kayak musim flu sakit. dan sebagainya gitu. Betul sekali. Aku aja sekarang agak lagi gak enak badan, flu dan sedikit batuk seperti Iki juga nih Iya, kayaknya. betul. Ya, untuk itu tetap jaga kesehatannya. Dan aku sama Iki mewakili semua kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini. Kami minta maaf, kami misalkan ada salah kata, ucapan maupun perbuatan. Oke, luar biasa sekali. Dan untuk itu saya Alvin dan Dan partner juga saya Iki Oke. pamit mengundurkan diri. Oke, boleh. Dan yang di sebelah saya Karen S. Gabrielia. Saya Kisya Genevalisti, Mhm. Wafiq Nabila. Gabriela Clarissa Citra, kami pamit undur diri. Selamat malam dan sampai Sampai jumpa. jumpa. Bye-bye.